Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya doakan semoga Anda dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita. Baik, kembali lagi bersama saya Anissa di video pembelajaran mengenai basis data. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai model data dan lebih kita khususkan untuk pembahasan kali ini adalah model data entity relationship, yaitu model entity relationship atau entity relationship diagram. Apa yang dimaksud dengan model data? Ya, model data ini bisa didefinisikan sebagai kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data. Ya, nanti kita akan menggambarkan datanya, bagaimana hubungan antara satu data dengan data yang lain, kemudian semantik atau makna data dan batasan datanya. Di mana cara dalam merepresentasikan model data di dalam perancangan basis data dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah model logik data berorientasi objek dan model logik data berdasarkan record. Nah, model data berdasarkan objek ini dibedakan lagi menjadi model keterhubungan entitas atau entity relationship model, dan model inilah yang nantinya akan kita bahas secara lebih detail ya pada pertemuan kali ini. Kemudian model berorientasi objek atau object oriented model, kemudian ada model semantik atau semantik data model, kemudian ada model data fungsional atau fungsional data model. Kemudian untuk model data berdasarkan recordnya dibedakan menjadi model relasional atau relational model, kemudian model hierarkis atau hierarchical model, dan yang ketiga adalah model jaringan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara detail mengenai entity relationship model. Ya, kalau kita lihat dari gambar yang ada di sini, kita lihat ya, di sini ada salah satu model sistem. Dari permasalahan yang ada akan kita lakukan suatu analisis data, di mana kita menggunakan entity relationship analysis. Nantinya analis datanya akan kita gunakan entity relationship diagram, di mana entity relationship diagram ini akan kita gunakan ya untuk menganalisis data yang ada di dalam sistem. Jadi data yang ada di dalam sistem akan kita analisis ya menggunakan entity relationship diagram ini, di mana nantinya diagram IR ini akan menggambarkan bagaimana hubungan antara satu data yang ada dan tidak menggambarkan proses-proses yang terjadi. Jadi fokus dari entity relationship diagram dia hanya menggambarkan bagaimana hubungan antara satu data dengan data yang lain dan tidak menggambarkan ya proses-proses yang terjadi. Selanjutnya di dalam entity relationship model ini akan ada simbol-simbol yang bisa kita gunakan di dalam diagram IR. Yang pertama di sini adalah simbol kotak ini ya. Kotak ini menyatakan suatu kelompok entity ya. Kemudian ada belah ketupat seperti ini yang menyatakan relasi antar kelompok entity. Kemudian elips ini menyatakan atribut. Kemudian ada garis yang nantinya akan menghubungkan antara satu entitas dengan entitas yang lainnya, atau entity yang satu dengan kelompok entity yang lainnya. Selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan entity relationship model? Kalau kita lihat dari komponen pembentuk model entity relationship ini, maka dari namanya ya, kita lihat entity ada relationship ya, berarti komponen pembentuk model entity relationship ini sesuai dengan namanya. Komponennya adalah ada entitas atau entity ya. Kemudian ada juga relasi atau relation atau relationship-nya ya, hubungannya. Nah, kedua komponen ini dideskripsikan lebih jauh melalui sejumlah atribut. Nantinya setiap entitas yang ada akan memiliki atribut, begitu juga dengan relasi atau relation-nya juga akan memiliki sejumlah atribut atau properti.
Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan entitas? Mungkin di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah disinggung sedikit ya mengenai apa itu entitas secara definisinya ya, ataupun syarat sebuah entitas itu yang pertama adalah merupakan objek ya. Perlu digarisbawahi ya, di sini ada objek yang memiliki lebih dari satu entity instan atau contoh dalam database. Nah, kalau misalkan entity instan untuk mahasiswa berarti ada sekelompok mahasiswa ya. Kalau misalkan ada entitas mahasiswa, ada Rika, ada Andi, ada Dela dan lain-lainnya. Di mana nantinya objek ini pastinya akan memiliki atribut, karena kalau tidak memiliki atribut berarti dia bukan merupakan suatu objek. Nah, kemudian entitas ini syaratnya adalah bukan seorang user dari sistem ya. Kemudian bukan sebuah output dari sistem. Contohnya misalkan ada sistem informasi penjualan, maka laporan penjualannya itu bukan merupakan suatu entitas ya. Kemudian biasanya untuk entitas ini akan diberi nama dengan kata benda ya. Contohnya mahasiswa ya. Contoh entitas ini mahasiswa, kemudian ada mata kuliah, kemudian ada buku kalau di perpustakaan misalkan ya, kemudian ada apa lagi ya, misalnya selain itu ada data jadwal, entitas jadwal dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian dari definisinya tadi syaratnya sudah, sekarang entitas atau entity adalah suatu objek yang bisa dibedakan dengan objek yang lainnya dalam dunia nyata. Ini tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwasanya salah satu contohnya entity itu atau entitas itu adalah mahasiswa misalkan ya, ada dosen ya. Kemudian bisa juga bagian organisasi ya. Perpustakaan, BAK, bisa juga tempat yaitu ruang kuliah, laboratorium ya, kemudian atau benda, bisa juga buku, KRS, atau dapat juga berupa sesuatu yang abstrak seperti kuliah, liburan, atau sebuah konsep. Nah, pada dasarnya entity set adalah kumpulan dari entitas yang sejenis ya. Jadi ada istilah entity set, ada istilah entitas ya. Tapi entity set di sini biasanya kita lebih akrabkan dengan menyebutnya dengan nama entity atau entitas saja ya, tanpa ada sebutan setnya. Kemudian komponen dari pembentuk entity relationship model tadi selain entitas adalah atribut ya. Nah, atribut ini setiap entitas pasti memiliki atribut ya. Jadi entitas yang tadi sudah kita bahas pasti dia memiliki atribut. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan atribut? Atribut itu adalah biasanya dia akan mendeskripsikan karakteristik atau properti dari sebuah entitas ya. Kemudian kedudukan atribut dalam entitas juga harus bisa kita bedakan ya, mana yang merupakan atribut yang berfungsi sebagai key primer atau primary key, atau mana yang bukan atribut ya, yang bukan termasuk key primer atau biasanya disebut dengan atribut deskriptif ya. Jadi nantinya atribut di dalam suatu entitas juga harus bisa kita bedakan mana yang berfungsi sebagai primary key dan mana yang bukan primary key. Nah, ini adalah klasifikasi dari atribut ya, di mana klasifikasi dari atribut itu ada atribut sederhana atau simple atribut dan atribut composite atau composite atribut, ada atribut bernilai tunggal dan atribut bernilai banyak. Kemudian ada juga atribut turunan. Nah, atribut sederhana atau simple atribut dan atribut composite. Apa yang maksud dengan atribut sederhana? Yaitu atribut atomik yang tidak dapat dipilah lagi. Kalau misalkan kita ambil sebuah contoh, pada tabel mahasiswa, nama mahasiswa merupakan atribut sederhana dan alamat mahasiswa dapat dikategorikan sebagai atribut composite. Kenapa dikategorikan sebagai atribut composite? Karena alamat mahasiswa dapat diuraikan lagi menjadi misalnya 3 atribut, misalkan ya, seperti alamat, kota, kode pos. Jadi atribut composite itu merupakan atribut yang masih dapat diuraikan lagi atau dipecah-pecah lagi menjadi sub-sub atribut yang masing-masing memiliki
makna. Ya, itu kira-kira ya pengertian dari atribut sederhana dan atribut composite. Kemudian ada lagi istilah mandatory atribut. Apa yang dimaksud dengan mandatory atribut? Merupakan atribut yang harus berisi data ya. Artinya datanya tidak boleh kosong pada suatu tabel. Di atribut yang seperti ini disebut sebagai contohnya pada tabel mahasiswa. Kalau misalkan ada sebuah tabel mahasiswa, maka atribut NIM dan mahasiswa merupakan atribut mandatori. Kenapa demikian? Karena setiap data yang ingin disimpan ke dalam tabel mahasiswa tersebut minimal ya harus diketahui dengan jelas NIM-nya berapa, kemudian namanya siapa. Jadi atribut mandatori ini adalah atribut yang harus berisi data ya, tidak boleh kosong. Kemudian ada non mandatori ya, tadi ada mandatori atribut, kemudian ada non mandatori. Berarti atribut non mandatori ini merupakan atribut ya pada suatu tabel yang nilainya boleh dikosongkan ya. Nilai 0 digunakan untuk menyatakan atribut-atribut yang nilainya belum siap atau belum ada. Jadi nilai 0 berarti atribut tersebut belum atau tidak memiliki nilai ya, belum atau tidak memiliki nilai. Jadi nantinya bisa diupdate datanya gitu ya, jika datanya sudah lengkap. Kemudian ada atribut bernilai tunggal atau single value atribut dan atribut bernilai banyak atau multi value atribut. Apa yang dimaksud dengan atribut bernilai tunggal? Ya contohnya seperti apa gitu ya. Jadi atribut yang bernilai tunggal ini contohnya adalah pada tabel mahasiswa ya. Pada tabel mahasiswa yang memiliki atribut NIM, nama, alamat, tanggal lahir. Jadi atribut tunggal ditujukan pada atribut-atribut yang memiliki paling banyak satu nilai ya untuk setiap baris datanya. Ya, kalau atribut bernilai banyak berarti atribut yang dapat diisi dengan lebih dari satu nilai ya. Tetapi jenisnya sama ya. Kita ambil sebuah contoh, misalnya kita tambahkan atribut hobi pada tabel mahasiswa, di mana hobi merupakan salah satu atribut bernilai banyak ya. Biasanya hobi kan lebih dari satu ya. Jadi termasuk hobi itu termasuk atribut yang bernilai banyak. Kemudian atribut turunan merupakan atribut yang nilai-nilainya diperoleh dari pengolahan pengolahan atau dapat diturunkan dari atribut atau tabel lain yang berhubungan ya. Contohnya seperti apa atribut turunan ini? Misalnya pada saat kita ingin mencari misalkan ya tahun angkatan mahasiswa, maka sebenarnya bisa diturunkan dari atribut NIM ya, atribut NIM mahasiswa, di mana biasanya 2 digit di depan itu menyatakan angkatan dari mahasiswa. Misalkan untuk juga menentukan umur, misalkan ya umur itu bisa ditentukan dari dengan diturunkan dari atribut sebelumnya, misalkan dengan melihat atribut yang bernama misalnya tanggal ya, tanggal lahir ya, dari tanggal lahir itu bisa diturunkan menjadi atribut umur ya, kira-kira seperti itu. Kemudian tadi kita bahas ya bahwasanya ada entitas, kemudian ada atribut ya. Jadi nanti di setiap entitas itu ada atributnya harus bisa kita bedakan mana yang termasuk primary key, mana yang bukan ya. Jadi di dalam entity relationship model ini ada istilah key di sini, yaitu elemen record yang nantinya dipakai untuk menemukan record tersebut pada waktu kita mengakses data yang ada di dalam basis data ya. Jadi jenis-jenis key ya itu ada berapa di sini, ada 6 ya, bisa kita lihat ya. Jadi jenis-jenis key dalam atribut ya kita bisa kategorikan menjadi 6 key. Yang pertama ada primary key, kemudian kandidat, kemudian alternate, occurrence, kemudian ada secondary dan composite. Apa yang dimaksud dengan primary key? Ya, primary key adalah atribut atau field yang mempunyai sifat unik. Kemudian kandidat key adalah atribut atau field yang dapat dijadikan sebagai identifikasi dari entitas. Kemudian ada alternate ya, yaitu kandidat key yang tidak terpilih menjadi primary key. Kemudian foreign key adalah suatu atribut atau field yang dimiliki oleh suatu entitas, tetapi atribut tersebut merupakan primary key dari entitas yang lainnya. Kemudian ada composite key, yaitu primary key yang dibentuk dari beberapa atribut relasi. Kemudian ada secondary key, yaitu key yang tidak bersifat unik.
Nah, ini ada salah satu contoh ya untuk primary key. Misalkan ada suatu tabel ya, di mana di dalam tabel ini ada atribut NIM, nama, dan umur. Maka dari 3 atribut ini kita bisa menentukan mana yang merupakan primary key. Nah, biasanya yang kita jadikan primary key adalah bersifat unik ya, fieldnya itu bersifat unik. Jadi field yang mengidentifikasikan sebuah record dalam file dan biasanya dia bersifat unik. Kalau mungkin nama ya, mau kita jadikan primary key nggak bisa kayaknya. Kenapa? Karena nama itu banyak yang sama ya. Nama Anisah saja itu banyak yang sama. Jadi kalau misalkan Anisah nama ini kita jadikan sebagai primary key tidak bisa pastinya ya, karena nama ini pasti banyak yang sama. Sementara kita bisa menentukan NIM sebagai primary key karena NIM antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain pasti akan berbeda. Jadi setiap record ya, setiap ini recordnya memiliki data yang unik ya. Tidak ada yang sama. Artinya kalau misalkan ada data yang sama, pastinya datanya tidak bisa disimpan ke dalam basis data ya. Kemudian ada kandidat key ya. Kandidat key ini adalah field atau atribut ya. Field ini sama saja dengan atribut yang bisa dipilih atau dipakai menjadi primary key. Misalkan dalam suatu tabel ada atribut NIM, atribut nama, atribut nomor kwitansi, dan jumlah. Maka kita lihat yang mana sih yang bersifat unik. NIM bersifat unik, kemudian nama bersifat unik enggak gitu ya. Kita tidak bisa menentukan nama sebagai kandidat key. Kemudian nomor kwitansi unik enggak, unik gitu ya. Kita bisa tentukan. Jumlah ini adalah proses ya, jumlahnya adalah ini pastinya tidak bersifat unik ya kalau jumlah ya, karena pasti ada jumlah yang sama ya. Kemudian dari dua ini ya, kita bisa menentukan bahwa di dalam tabel ini ada kandidat key yaitu NIM dan nomor kwitansi. Selanjutnya ada alternate key yaitu kandidat key seperti yang kita lihat tadi, atribut-atribut yang sudah terpilih menjadi kandidat key ya, yang tidak terpilih menjadi primary key, maka dia termasuk alternate key. Maka tadi ada dua kandidat ya, yaitu NIM dan nomor kwitansi. Karena ini misalkan tabel mahasiswa, maka kita menentukan bahwa yang menjadi primary key-nya adalah NIM, maka nomor kwitansi termasuk alternate key ya, alternatif ya. Jadi atribut alternatif. Selanjutnya ada composite key ya, yaitu primary key yang dibentuk dari beberapa atribut relasi ya. Biasanya composite key ini terbentuk dari lebih lebih dari primary key yang dibentuk dari lebih dari satu atribut ya. Berarti dia akan ada lebih dari satu atribut ya, sehingga nantinya gabungan dari dua atribut ini termasuk ya merupakan composite key. Nantinya composite key ini, dua inilah yang nantinya akan menjadi primary key ya. Jadi gabungan dari dua ini dia termasuk composite key, yaitu primary key yang nantinya dibentuk dari beberapa atribut relasi. Selanjutnya foreign key ya. Kalau misalkan di sini ada tabel ya, kita lihat di sini ada tabel mata kuliah, kemudian di sini ada tabel dosen, kemudian di sini ya di tabel mata kuliah ada kode dosen, berarti dosen ini memiliki hubungan dengan mata kuliah ya. Dimana kita lihat di sini ya, di tabel dosen ya, dia ya kode dosen ini merupakan primary key, tapi di tabel mata kuliah karena dosen berhubungan dengan mata kuliah, untuk menunjukkan hubungannya ini adalah atribut kode dosen yang masuk ke mata kuliah, dan ini kode dosen yang ada di tabel mata kuliah merupakan foreign key ya, atau kunci asing. Jadi di tabel dia sendiri yang punyanya dia termasuk primary key, tapi di tabel yang lain dia bukan termasuk primary key. Karena di tabel mata kuliah itu primary key-nya adalah kode mata kuliah. Selanjutnya ada secondary key yaitu field yang mengidentifikasikan sebuah record dalam file dan tidak bersifat unik ya. Jadi selain yang yang primary key tadi ya, kemudian ada secondary key, kemudian ada kandidat key, ada alternate key, kemudian ada foreign key. Nah, secondary key ini adalah field yang mengidentifikasikan sebuah record dalam file dan tidak bersifat unik ya. Nama, salah satu contohnya nama kan tidak unik ya. Nah, kita bisa mengkategorikan bahwa secondary key yang ada di dalam tabel ini adalah atribut nama. Selanjutnya
komponen pembentuk dari entity relationship model tadi, selain ada entitas, kemudian ada atribut, juga ada relasi ya, atau relationship set ya, atau himpunan relasi, di mana relasi atau relationship adalah penjabaran hubungan keterkaitan antara individu dari kelompok entity yang satu dengan individu dari kelompok entity yang lainnya, di mana nantinya ya ada jenis-jenis relasi atau varian relasi, ada relasi tunggal atau unary relation, di mana nantinya relasi ini hanya berhubungan atau merupakan relasi yang terjadi dari sebuah himpunan entitas ke himpunan entitas yang sama. Kalau relasi biner berarti relasi yang terjadi antara dua himpunan entitas yang berbeda. Kalau relasi multi entitas berarti relasi ini akan berhubungan dengan 3 himpunan entitas atau lebih ya. Kalau digambarkan seperti ini bentuknya, contoh relasi tunggal berarti bahwa relasi ini hanya berhubungan dengan satu buah entitas ya. Kalau relasi biner, bahwa relasi akan berhubungan dengan 2 buah entitas atau entity set ya. Kemudian kalau relasi multi entitas, yaitu relasi ini akan berhubungan dengan lebih dari satu ya, lebih dari dua, bisa tiga ya. Artinya multi entitas ya, banyak entitas ya. Intinya lebih dari satu. Kemudian ini ada contoh diagram IR ya. Ini ada contoh diagram IR. Di sini ada entitas mahasiswa, kemudian ada nama relasinya gitu ya. Relasinya biasanya menggunakan kata kerja, kemudian berhubungan dengan entitas mata kuliah. Nah, nantinya setiap entitas punya atribut ya. Atributnya adalah NIM, nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin misalkan ya. Kemudian kode mata kuliah punya atribut kode mata kuliah, SKS, dan nama mata kuliah ya. Jadi setiap entitas punya atribut ya. Kemudian entitas satu dengan yang lain dihubungkan dengan sebuah relasi tadi, yaitu relasinya pilih biasanya menggunakan kata kerja. Ini adalah contoh diagram IR ya. Kemudian biasanya nantinya Anda boleh menggambarkannya seperti ini ya, menggambar atributnya ya, dimana nanti entitas ini punya atribut seperti ini, bisa menggambarkannya seperti itu, atau bisa juga dengan cara seperti ini. Jadi ini ada entitas, atributnya dibuatin sejajar seperti ini, tetapi atributnya ini harus dekat dengan entitasnya gitu. Nggak boleh nanti atribut ini Anda letakkan di sini gitu ya, atau atribut ini Anda letakkan di sini. Berarti setiap entitas punya atribut. Atributnya boleh taruh di sini, boleh di atas, boleh di bawah. Yang pasti dekat dengan objeknya, yaitu atau entitasnya, yaitu mahasiswa. Begitu juga dengan mata kuliah ya. Jadi kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS. Dan yang ini diperhatikan lagi ada NIM gitu ya, di mahasiswa tadi sebagai primary key ya. Jadi setiap entitas punya atribut, dan dari atribut yang ada ini harus kita pilih ya salah satunya yang nantinya akan menjadi primary key ya, yang syaratnya tadi harus bersifat unik, yang nantinya bisa mengidentifikasikan setiap record di dalam suatu tabel ya. Nah, ini ada contoh ya, contoh ada entitas mahasiswa, kemudian mata kuliah, dan tugas Anda adalah silahkan Anda tentukan ya, tentukan nama relasinya seperti contoh yang sudah ada di di slide sebelumnya tadi ya, seperti ini. Jadi saya ulangi lagi, kasih nama relasinya dengan menggunakan kata kerja ya. Jadi mahasiswa pilih mata kuliah dipilih oleh mahasiswa ya. Seperti itu ya. Baik, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.